itu mari perkenalkan nama saya Beka dan teman-teman saya. Nama saya Beka lain. Nama saya Musias Gumung Ani. Nama saya Mila Pona. Nama saya Dede. Ya baik, Bang dosen di sini bahan sains yang kami gunakan di sini adalah memanfaatkan energi panas dan menciptakan gaya gerak. Kami akan mempresentasikan modul ajar kami. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Apa kabar? Sehat-sehat, bro? Oke, baik. Hari ini Pak Guru akan mengajak kita semua dengan materi pembelajaran hari ini adalah bilangan asli sampai 10.000. Namun sebelum itu, Pak Guru akan tuntut kita di dalam doa. Untuk itu Pak Guru minta semua duduk tenang, diam, rapi, karena kita mau menghadap dengan Tuhan. Oke, baik. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Ya Tuhan, adalah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih karena sudah menuntun menjaga kami dari rumah kami sampai ke sekolah ini dengan selamat. Sekarang kami akan belajar, kalau mari menjaga kami dalam awal hingga akhir, hanya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan asli sampai 10.000. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah membaca dan menulis. Peserta didik harus mampu membaca dan menulis lambang bilangan asli sampai 10.000. Kemudian tujuan yang kedua adalah tentang nilai tempat. Tujuannya adalah agar peserta didik memahami dan mampu menentukan nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan dalam bilangan sampai 10.000. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membandingkan dan mengurutkan, agar peserta didik mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan asli sampai 10.000 dengan baik dan benar. Namun di sini Pak Guru minta kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Oke, mari kita sama-sama berhitung jari yang kita punya ya. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Berarti kita berjari ada berapa? 10. Oke. Pak Guru mau tanya, untuk membentuk bilangan 10 itu angka berapa saja yang diperlukan? Angka 1 dan 0. Kalau 10.000, ada yang tahu kok berapa angka 0 di belakang koma? 3. Oke, kakak bisa Pak Guru minta tolong maju tulis tanggal 10.000 di depan. Oke, baik teman-teman semua, ini betul kok? Betul. Oke, tepuk tangan buat kakak Melisa dulu. Oke, di sini Pak Guru akan jelaskan sedikit ya. Kenapa jadi angka 10.000 itu ada 3 angka 0 di belakang koma. Jadi anak-anak semua, angka bilangan 10.000 memiliki 3 angka 0 di belakang koma karena ini merupakan pengetahuan nilai tempat yang harus anak-anak tahu. Jadi 3 angka 0 di belakang koma ini adalah tidak semata-mata hanya angka 0 biasa, tapi memiliki nilai tempatnya masing-masing. Yaitu angka 0 yang pertama memiliki nilai tempat ratusan, angka 0 yang kedua memiliki nilai tempat puluhan, dan angka 0 yang ketiga memiliki nilai tempat satuan.
Jadi di angka 10.000 itu ada terdapat beberapa nilai tempat, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan memberikan pertanyaan mendasar hari ini kepada kita semua. Karena pertanyaan mendasar hari ini merupakan pertanyaan yang akan mengarahkan pembelajaran kita diarahkan. Jadi pertanyaan mendasar ini adalah bagaimana cara kita memahami dan menggunakan bilangan yang sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi cara yang Pak Guru gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami bilangan nanti sampai 10.000 adalah dengan kita memahami nilai tempat. Yaitu ketika kita memahami nilai tempat, kita bisa menggunakan dan kita bisa memahami dan menggunakan bilangan-bilangan yang sangat besar di kehidupan sehari-hari. Di situ ada contoh. Contohnya adalah ketika kakak saya uang 10.000, uang 10.000 tersebut tidak semata-mata hanya memiliki angka 10.000, tetapi di balik uang 10.000 itu ada 4 kelompok yang dibagi lagi sehingga membentuk angka 10.000, yaitu 9.000 ditambah 900 ditambah 95 ditambah 5 sama dengan 10.000. Jadi di dalam bilangan 10.000 itu terdapat beberapa nilai tempat, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan untuk membentuk bilangan 10.000. Jadi itu adalah cara yang mudah yang Pak Guru sarankan untuk kita semua agar kita bisa memahami nilai tempat, sehingga ketika kita berada di lingkungan sekitar kita bisa memahami dan menggunakan bilangan-bilangan yang sangat besar di lingkungan sekitar kita. Oke, baik teman-teman semua. Sekarang Pak Guru mau kasih tunjuk. Itu ada gambar apa di depan? Lilin. Gambar apa? Lilin. Oke, lilin itu biasa kita pakai saat apa? Mati, saat ulang tahun, malam minggu, Natal. Bagus sekali. Lilin itu anak-anak tahu tidak? Dia memiliki energi apa? Panas, energi panas. Karena di dalam lilin terdapat api. Oke, baik. Nah, di Pak Guru hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat gaya gerak dengan memanfaatkan energi panas. Nah, energi panas yang dimaksud adalah dari lilin yang sudah tadi Pak Guru kasih tunjuk di awal tadi. Jadi ketika kita memanfaatkan energi panas dengan baik, kita dapat memunculkan gaya baru, yaitu gaya gerak. Namun sebelum itu Pak Guru minta kita dulu dalam bentuk kelompok sebanyak 2 kelompok. Ya, bentuk kelompok. Ya mau ke situ kok tidak ada. Oke, anak-anak perhatian. Pak Guru mau tanya, ada bawa bahan-bahan yang sudah Pak Guru janji kemarin atau tidak? Itu ada gunting, benang, lilin, dan kertas. Semua ada bawa semua? Oke, baik. Kalau begitu semua taruh ke depan dan kita akan belajar secara bersama-sama. Ya, baik anak-anak, di sini sebelum kita membuat proyek sains kita, Pak Guru akan kasih tunjuk dia punya cara-cara atau langkah-langkah pembuatan. Nah, langkah-langkah pembuatan yang pertama, anak-anak diminta menggambar, membentuk pusaran air. Jadi teman-teman harus pena di dengan kertas sebagai titik pusat, baru teman-teman garis ikut itu garis titik pusat membentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman gambar, teman-teman diminta untuk mengikuti alur
alur garis yang sudah teman-teman buat. Kemudian setelah teman-teman menggunting, teman-teman dong harus bisa menjahit di bagian tengah titik pusat yang tadi sudah diberi tanda. Setelah jahit, kita akan mempraktekkan dengan berbagai lilin, kemudian taruh membuat gaya gerak yang memanfaatkan energi panas dari sebuah lilin dengan menggantungkan proyek yang tadi teman-teman gunting, gambar gunting, kemudian itu kertas kemudian bergerak dengan sendirinya. Oke, baik, silakan kerja. buat yang tadi Pak Guru suruh kok? Sudah. Oke, baik. Nah, maka dari itu kita akan presentasi. Tapi sebelum presentasi, Pak Guru minta kita semua tepuk semangat dulu. Semua tahu atau tidak tepuk semangat gimana? Pak Guru akan kasih contoh. Semua. Oke, baik. Pak Guru minta kita semua berdiri dulu. Jadi Pak Guru akan kasih contoh sini, perhatikan baik-baik ya. Ya. Jadi tepuk semangatnya adalah semangat. Ada yang belum masih belum paham tidak? Belum. Kasih contoh ulang ya. Ya. Perhatikan. Semangat. Oke, baik. Kita akan sama-sama bikin ya. Ya. 1, 2, 3.
Oke, tepuk tangan. Oke baik, sekarang Pak Guru minta 2 orang mewakili segala kelompok yang ada untuk maju ke depan kalau kita sama-sama presentasi. Pak Guru tunjuk. Oke, Kakak Melisa dan Kakak Novi silakan maju ke depan. Jadi teman-teman perhatikan Kakak Melisa dan Kakak Novi. Dong dua akan menciptakan gaya gerak dengan memanfaatkan energi panas dari lilin yang sudah Pak Guru siapkan. Kita Oke teman-teman perhatikan di depan ya. Kertas ini bergerak atau tidak teman-teman? Bergerak. Berarti proyek kita hari ini berhasil ya. Dengan kita memanfaatkan energi panas dengan baik dan betul, kita dapat menciptakan gaya baru, yaitu gaya gaya apa? Gaya gerak. Oke baik, cukup. Oke baik anak-anak, dari proyek presentasi kita hari ini berhasil ya, kita dapat menciptakan gaya baru. Dari proyek presentasi tadi ada yang bisa menyimpulkan Bang? Saya Pak Guru. Ya, Kakak Melisa silakan. Dari presentasi tadi saya simpulkan bahwa dari energi panas kita dapat menciptakan gaya baru yaitu gerak. Oke, betul sekali Kakak Melisa. Tepuk tangan buat Kakak Melisa dulu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, oke Kakak Novi silakan. Ya, jadi saya juga menyimpulkan bahwa jika kita dekatkan kertas dengan api, maka jadi lebih cepat, dan jika kita jauhkan dari api, maka akan Oke baik, Kakak Novi menyimpulkan bahwa ketika kita menjauhkan kertas dari nyala api, maka perputarannya menjadi lebih lambat. Tetapi ketika kita mendekatkan kertas ke api, perputaran kertas menjadi lebih cepat. Begitu toh Kakak Novi? Oke, betul sekali. Yang pertama Kakak Novi dulu. Oke baik, sekarang Pak Guru mau tanya anak-anak semua. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah anak-anak pahami tentang bilangan asli? Ada bisa bantu Pak Guru jawab kok? Oke, jadi ada bisa jawab tidak mengenai pembelajaran kita hari ini tentang bilangan asli? Apa yang sudah kalian pahami? Saya Pak Guru. Oke, Kakak Kartini silakan. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif dan terdiri dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, baik sekali. Berarti bilangan asli itu tidak termasuk bilangan negatif dan juga angka 0. Jadi mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada lagi kok yang mau bantu Pak Guru jawab? Oke, Kakak Lois silakan. Pak Guru, ternyata sama 10.000 itu ada 3 angka di belakang koma. 3 angka berapa? 0. Oke, pintar sekali Kakak Lois. Ada lagi yang bisa jawab kok? Saya. Oke, Kakak Ika silakan. Jadi angka 30 di belakang koma memiliki nilai ratusan, puluhan, dan juga satuan. Oke, jadi Kakak Ika pahami pembelajaran kita hari ini itu tentang 3 angka 0 di belakang Koma. yaitu ratusan, puluhan, dan juga satuan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Kakak Amin, Kakak Kartini, Kakak Rose, dan Kakak Lisa dulu. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk di penghujung pembelajaran kita hari ini, dan kesimpulan yang Pak Guru ambil adalah yang pertama tentang bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan hitung yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan tidak termasuk angka 0 atau bilangan negatif. Kemudian nilai tempat juga merujuk pada nilai yang dimiliki oleh satu digit berdasarkan posisinya dalam sebuah bilangan yang terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan.
Kemudian yang terakhir adalah ketika kita memahami bilangan, kita dapat menggunakannya dalam berbagai aspek kehidupan nyata. Yang pertama adalah ketika kita bisa mengatur waktu. Kita menggunakan bilangan untuk membaca jam, tanggal, dan juga bisa menyusun jadwal harian. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengelola uang dengan baik dan benar. Perhitungan uang, memahami angka, diskon, dan membuat anggaran belanja itu semuanya memerlukan keterampilan berhitung. Terus yang terakhir, Bapak dapat simpulkan bahwa ketika kita memanfaatkan energi panas, kita dapat menciptakan gaya baru, yaitu gaya gerak. Jadi berakhir sudah penelitian kita hari ini. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, Pak Guru minta salah satu maju ke depan untuk berdoa agar kita semua kita pulang ke rumah dengan selamat. Kakak Putri, silakan maju ke depan untuk berdoa untuk kita semua. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih pembelajaran kami boleh berjalan dari awal ke tengah. Dan berarti ini dengan baik. Sampai kami mau pulang, kiranya Tuhan mari berkati kami, menuntut kami dari sini sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Di doa dan harapan kami, karena menunggu kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik teman-teman. 1, 2, 3.